Ya, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin wassalatu wassalamu ala asrofil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi washabihi ajmain amma ba'du. Alhamdulillahirabbil alamin, pada hari ini saya Dara bisa kembali lagi hadir kepada sobat informasi kalian tentunya dalam kegiatan training online di Instagram Live. Jadi coba sekarang saya pengen lihat dulu sudah ada siapa dan dari mana aja nih. Boleh kita cek ombak dulu ya. Coba nih. Oke. Ternyata belum ada yang komen-komen. Dan tentunya di sini selama 30 menit ke depan dan beberapa menit ke depan lainnya kita akan membahas dua materi, yaitu materi strategi promosi sendiri serta bagaimana jualan di Facebook. Dan dimana di sini jualan di Facebooknya itu nanti kita akan ngebahas tentang Instagram Ads. Coba saya cek dulu. Oke, mungkin teman-teman sekalian di sini ada yang baru join jadi reseller Evermost atau udah lama ya? Boleh coba saya cek satu persatu. Sudah ada 12 orang. Hai everyone, dari Kak Dior Simbolon. Luar biasa banget ya. Ternyata banyak banget ya teman-teman sekalian. Yang meskipun saya belum share juga ya secara personal atau secara grup gitu ke teman-teman yang ada di sini. Oke, di sini kita akan bahas tentang strategi promo sendiri. Mungkin beberapa ada yang sudah pernah mengetahui tentang strategi promo itu kayak gimana aja, tapi mungkin juga ada yang belum. Di sini dari Jakarta Selatan, masya Allah, luar biasa banget. Nah, tapi sebelumnya kita awali dulu dengan Bismika, bukan Bismika Allahumma ya Bismika wa amut ya, beda lagi ceritanya. Dari sini adalah bicara semangat melalui kata. Yang pertama di sini tentunya ada pernyataan dari Bapak Ustadz Noman Alikar. Beliau adalah seorang ustadz dari Amerika Serikat dan CEO dari Bayina. Nah, di mana di sini beliau berkata bahwa sukses adalah kombinasi dari dua hal, yaitu adalah usaha dan pertolongan dari Allah Subhanahu wa taala. Nah, buat teman-teman sekalian yang baru gabung gitu ya, Agustina Demak hadir Kadara. Halo Kak Agustina, luar biasa banget. Nah, yang baru gabung di sini akan saya ulas sedikit tentang tema dan topik kita, yaitu bagaimana caranya kita membuat strategi promosi sendiri serta bagaimana nih caranya kita memperluas jaringan kita dengan perkenalan dengan Instagram Ads ya, dengan Facebook Ads. Jadi nanti teman-teman akan kita praktek langsung nih di sini, praktek langsung Instagram Ads, tapi hanya untuk awalannya aja ya, hanya untuk yang pendaftarannya aja. Serta mungkin kalau yang minggu kemarin sudah menyaksikan tentang cara membuat halaman di Facebook ataupun yang lainnya, itu kalau misalnya belum menyimak kemarin, boleh ditanyakan juga di sini bagaimana caranya. Atau mungkin kalau pengen praktek lagi ulang, boleh nanti kita akan praktek barengan lagi ya. Nah, selanjutnya di sini untuk mengatasi konsumen ego, yang pertama tentunya menjadi pendengar yang baik. Gak mungkin dong kalau misalnya ada yang, wah Kak, pengen ego nih kayak gini-gini. Ya, kita dengerin dulu aja. Kalau misalnya kita nggak ngedengerin dulu mereka mau seperti apa, mereka juga akan merasa tidak dihargai. Dan yang pasti, ini bisa disesuaikan dengan strategi promosi yang bisa kita bikin. Yang kedua, di sini tentunya kita bisa memberikan kualitas dan pelayanan terbaik kepada konsumen. Oh, tentu teman-teman di sini udah pada paham banget cara memberikan pelayanan yang baik, ya balas chatnya dengan bicara dan bahasa yang baik serta sebagainya. Terus di sini yang ketiga, di sini poinnya memanfaatkan promo dari Evermost. Dan yang keempat, tentu teman-teman sekalian di sini bisa membuat promo sendiri dengan 3 strategi yang sederhana banget untuk para pemula. Dan kalau yang udah expert pun bisa dimaksimalkan dengan 3 strategi sederhana ini. Apa aja sih? Gitu kan? Yang pertama, di sini ada gratis ongkos kirim. Siapa sih kalau misalnya di online itu yang paling dikejar bukan tentang diskon 30%, diskon Rp5.000, diskon 50%, bukan, tapi tentang gratis ongkos kirim. Serius, saya sendiri di sini mengejarnya tentang gratis ongkos kirim. Kenapa? Karena kalau misalnya berjualan online, yang orang pikirkan, harga produknya aja segini, kok ongkos kirimnya segini ya? Kayak gitu. Makanya kita bisa bikin strategi gratis ongkos kirim. Ini caranya kayak gimana nanti kita akan ngomong-ngomongin di belakang ya. Selain strategi gratis ongkos kirim yang sudah Evermost bikin untuk teman-teman, teman-teman bisa maksimalkan dengan membuat strateginya sendiri. Gitu. Jadi promo yang sudah dikasih Evermost, teman-teman maksimalkan kembali. Yang kedua, di sini ada harga coret atau potong harga. Gitu. Jadi teman-teman bisa memberikan harga coret atau harga potong yang tentunya ini disesuaikan dengan harganya berapa, nanti kasih diskon berapa, atau seperti bagaimana. Nanti kita lihat di slide berikutnya ya. Dan yang ketiga di sini ada paket bundling gitu. Kita coba satu persatu dilihat ya. Waduh, ada Kak Aini, ada siapa lagi ya? Boleh coba saya lihat lagi. Ada Kak Ani, ada Kak Ratmini, mungkin yang lainnya di sini. Yang baru join, halo, udah ada siapa aja, dari mana aja, di absen dulu. Alhamdulillah, alhamdulillah juga Kak. Di absen dulu nih, ada siapa aja, dari mana aja. Dan tentunya silakan nih teman-teman kalau mau mengajukan pertanyaan di komen dari sekarang juga boleh. Karena di sini kita akan membahas tentang bagaimana cara mengatasi strategi-strategi promo saat ini.
Dan tentunya kita cara memperluas jaringan di Facebook. Kemarin kita udah berbicara tentang cara membuat halaman. Sekarang kalau udah punya halamannya, mau di kayak gimanain gitu. Jadi teman-teman, nanti kita akan berbicara tentang masuk masuk ke Facebook Ads di langkah awalnya dulu, bukan optimasinya ya, langkah awalnya aja dulu gitu. Oke, nah di sini strategi gratis ongkos kirim kita mulai dengan Bismillahirrahmanirrahim. Lanjut lagi. Nah di sini teman-teman sekalian, contoh nih ya, gratis ongkos kirim nominal tertentu. Misal, katakanlah ketika ada konsumen yang belanja satu produk dan Anda mendapatkan keuntungan Rp28.000. Misal, mendapatkan keuntungan Rp28.000. Terus, kemudian ini jangan disia-siakan komisi yang cukup besar ini. Jadi, misal nih harga produknya Rp100.000 itu harga konsumen. Dimana berarti harga resellernya itu adalah Rp72.000. Misal ya, berarti Anda dapat untung Rp28.000. Betul tidak? Nah, setelah itu karena untungnya yang sangat besar ini, bahkan kan ada beberapa produk e-commerce itu yang untungnya sampai Rp100.000, sampai Rp92.000 dan lebih bahkan ya. Nah ini nanti teman-teman jangan sia-siakan hal ini, karena ini bisa teman-teman bikin untuk membuat konsumen itu mendapatkan gratis ongkos kirim kayak gitu dengan nominal tertentu. Wah, kadang-kadang berarti saya rugi dong. Saya harusnya dapat untung Rp28.000, terus misalnya saya kasih diskon Rp5.000 untuk ongkos kirimnya, berarti saya rugi Rp5.000. Enggak, Anda hanya mengurangi keuntungan jangka pendek untuk keuntungan jangka panjang. Misal nih, ketika konsumen itu merasa nyaman setelah banyak banget diskon yang kita berikan, mereka akan merasa sangat senang sehingga mereka akan membeli produk kita suatu saat nanti lagi. Gitu. Tapi kadang-kadang misalnya kalau kayak gitu, aduh saya harus modal lagi ya, udah harus mikirin ini, mikirin itu. Nah, kok saya harus bikin promo sendiri lagi? Tenang, teman-teman, seperti yang sudah mungkin dipaparkan di training basic ya, saya suka sampaikan bahwa ada dua cara mendapatkan keuntungan di e-commerce. Yang pertama komisi mingguan, yang kedua yang pertama maksudnya hasil dari selisih yang ada dari harga reseller dan harga konsumen, dalam artian keuntungan dari setiap produk. Yang kedua itu adalah komisi mingguan, teman-teman sekalian. Jadi teman-teman bisa mengejar dua keuntungan ini. Ketika misalnya teman-teman mengurangi di sini, teman-teman bisa kejar di komisi mingguannya. Misal nih, teman-teman akan mendapatkan sekitar 5-10% komisi mingguan yang sudah kami sediakan. Dan itu jumlahnya sampai mencapai Rp10 juta gitu per minggunya. Tapi ini dengan asumsi di mana teman-teman harus mengejar beberapa persyaratan yang kami sudah sampaikan di grup masing-masing. Boleh dicek lagi grupnya gitu ya. Oke. Tadi, misal keuntungannya Rp28.000. Terus kemudian untuk membuat keuntungan jangka panjang dengan cara mengurangi keuntungan jangka pendek, misalnya ada yang tadi keuntungan Rp28.000, kemudian ongkos kirim dari konsumennya itu Rp12.000, ongkos kirimnya Rp12.000. Maka Anda berikan gratis ongkos kirim sebesar Rp5.000. Maka di sini ketika Rp28.000 dikurangi Rp5.000, maka Anda mendapatkan keuntungan Rp23.000. Benar nggak? Gitu kan? Rp23.000 gitu. Terus kemudian yang Rp5.000-nya ini, kakak mendapatkan ongkos kirimnya itu Rp12.000 loh kak, gitu kan. Tapi Anda mendapatkan gratis ongkos kirimnya itu Rp5.000 karena Anda sudah melakukan pembelian di tokonya saya, misal kayak gitu ya. Nah, karena sudah melakukan pembelian di tokonya saya, maka si Rp5.000-nya itu Anda dapat ongkos kirimnya gratis, sehingga Anda hanya perlu membayar ongkos kirimnya Rp7.000 saja. Gitu. Ini Anda tidak rugi, Anda hanya mengurangi keuntungan jangka pendek untuk keuntungan jangka panjang. Agar apa? Agar konsumennya loyal. Gitu. Oke, selanjutnya ya di sini itu ada trik lainnya, misalnya persentase belanja. Caranya kayak gimana? Misal untuk mereka-mereka yang rumahnya jauh, bener gak? Misal daerah Lampung, Sumatera, Kalimantan, Bali, dan sebagainya, ongkos kirimnya tentu sangat banyak banget ya kan? Cara menanganinya bisa dengan ekspedisi tertentu yang menggunakan kargo, atau dengan cara seperti ini. Misalnya ya, ada 2 orang pembeli di keluarganya Anda. Misalnya yang pertama belinya itu Rp100.000, yang kedua itu total belanjanya itu Rp50.000. Dan kemudian mereka ini tentu punya ongkos kirimnya masing-masing ya kan, totalnya berapa gitu. Kita bikin persentase belanja. Misal harga 2 barang ini misalnya ya, ke Bali itu totalnya itu adalah Rp30.000. Misal kayak gitu. Karena dia membeli Rp100.000 dan ini Rp50.000, oh kita bikin persentase belanja. Karena ini Rp50.000 lebih kecil dari Rp100.000, maka dia akan mendapatkan gratis ongkos kirim Rp5.000 dan yang satunya lagi mendapatkan ongkos kirim Rp100.000.
gratis ongkos kirimnya gitu. Jadi artinya apa? Artinya di sini teman-teman sekalian, kita bikin strategi promo sendiri di mana di sini bikin persentase belanja sehingga mereka mendapatkan ongkos kirim sesuai dengan besarnya persentase belanja mereka gitu ya. Oke, lanjut lagi nih. Di sini ada strategi harga coret atau harga potong harga ya, di mana di sini misalnya nih ya, ada pemotongan nilai komisi 1 dan pemotongan nilai komisi 2. Ini hampir sama dengan pemotongan yang tadi, komisi yang pertama yang tadi. Di mana teman-teman sekalian di sini ada harga konsumen misalnya kerudung maskernya itu Rp54.000. Dengan keuntungan komisi misalnya didapat adalah Rp8.100 gitu. Atau sebesar 17,64% dari hasil perhitungan. Ini liar banget ya, gimana ya? Jelasin ya teman-teman sekalian. Misal dari hasil perhitungan 8.100 kali 154.000, maka keuntungannya itu adalah Rp4.000, betul tidak? Maka konsumen hanya perlu membayar 50.000 saja. Kenapa? Karena ketika dia atau Anda mendapatkan keuntungan Rp8.100, terus kemudian Anda ingin memberikan strategi harga coret, misalnya Kak, untuk pembelian yang kedua, untuk pembelian yang ketiga itu Anda hanya perlu membayar Rp50.000. Kenapa? Karena kita lagi ada diskon besar-besaran Kak, kayak gitu. Jadi di sini Anda mengurangi keuntungan yang awalnya Rp8.100 menjadi Rp4.000 sehingga mereka hanya perlu membayar Rp50.000 gitu ya. Sama untuk yang kedua pun seperti itu. Oke. Nah, teman-teman sekalian di sini ada juga strategi bundling. Sebelum kita masuk ke FBS, di sini ada yang namanya strategi bundling. Kalau ada yang mau bertanya silakan aja diketik di sini. Ternyata tidak ada pertanyaan. Ada nggak ya? Belum ada pertanyaan ya? Ada dari Kariki Garut, Masya Allah. Di sini pada udah pintar semua kali ya, makanya nggak ada yang bertanya. Oke, di sini ada strategi bundling. Teman-teman pernah nggak, misalnya datang ke restoran atau misalnya datang ke suatu mall, terus kemudian di sana ada yang harganya itu terlihat lebih murah. Misalnya Anda beli ini dapat ini, misal dapat beli baju, dapat sepatu, harganya cuma Rp80.000 aja. Wah gila, murah banget. Kalau saya beli bajunya aja itu harganya segini gitu. Kalau saya beli sepatunya aja harganya segini. Kok di barangnya jadi murah ya kayak gitu. Nah ini strategi bundling ini bisa Anda maksimalkan juga. Contoh misalnya, ketika kita membeli baju, misalnya terus membeli bajunya itu harganya Rp100.000. Terus ada satu produk, wah kadang kayaknya ini kalau misalnya saya jual nih bagus juga nih. Anda bundlingin dengan sepatu, misalnya kayak gitu. Dibundlingin dengan sepatu kayak gini. Layar kekecilan Kak, diperbesar aja bahan presentasinya. Iya nanti boleh mungkin ya, tapi ini agak udah mentok banget ya. Agak bentok gitu, nanti next kali ya. Nah dimana di sini nanti teman-teman sekalian, jadi saya lupa. Nanti teman-teman sekalian di sini ketika membuat penjualan itu teman-teman bisa edit dengan sendirinya pakai InShot, pakai Canva ataupun produk ataupun misalnya langsung aja di aplikasi HP-nya masing-masing juga bisa langsung edit gitu. Jadi nanti teman-teman bikin strategi bundlingnya. Contoh misalnya nih ya, harga konsumen kerudung masker itu adalah Rp54.000. Maka harga reseller kerudung maskernya itu Rp49.900 gitu kan, Rp45.000. Dimana di sini ketika kalau di total jika beli 2 kerudung itu mereka harus membayar Rp108.000 karena satu kerudung itu Rp54.000 ya kan harga konsumennya. Kalau misalnya kita bikin strategi bundling, kita bisa menjual dengan harga Rp100.000 gitu, teman-teman bisa kurangi keuntungannya. Nanti teman-teman bisa dapat keuntungannya itu 8.200 meskipun tidak 16.200, tapi teman-teman tetap dapat untung di 8.200 gitu. Atau misalnya di harga Rp105.000 bisa nggak Kak? Bisa banget. Jadi intinya teman-teman kurangi keuntungan jangka pendeknya gitu. Kakak kalau misalnya kayak gitu saya rugi nggak? Enggak, Anda nggak rugi. Susah bacanya kurang jelas, tulisannya nggak kelihatan Kak. Iya ya bener, pakai hemat gitu deh ya Kak. Iya betul, bikin paket hemat. Ya mungkin nanti kalau misalnya lebih jauhnya, lebih lanjutnya teman-teman bisa ikutin training offline kita. Karena nanti saya juga akan bikin strategi promo ini di ke training offline dengan materi yang lebih berbobot lagi, dengan materi yang lebih padat lagi. Pasti teman-teman akan lebih suka lagi, kayak gitu ya. Siap menimba ilmu lagi? Iya Kak, harus siap banget. Oke, kita next lagi ya. Di sini ada implementasi strategi untuk mencapai goal, tapi di sini tidak akan saya bahas semuanya ya teman-teman sekalian, karena kita akan bahas langsung ke closing dulu. Bentar, closing ini ya kita bikin masuk ke FB Ads. Oke. Kita masuk ke FB Ads. Ayo siapa yang mau main FB Ads, Facebook Ads? Iya betul tidak? Oke. Nah di sini untuk teman-teman yang kurang jelas tulisannya ada PDF-nya, Kak bisa minta ke CSSA atau kode kali ya. Iya betul banget, kita udah share juga kok PDF-nya kalau nggak salah. Nanti coba saya share ya. Oke, di sini ada strategi untuk dapat memulai FB Ads. Teman-teman sekalian boleh ya dilihat dulu.
Di sini kalau mungkin ada yang udah pernah bermain FBX, boleh ditanya juga, boleh nggak materinya dibagikan Kak? Nggak boleh. Boleh dong, mungkin nanti kalau ada yang mau, teman-teman nanti bisa lihat aja di Facebook, di Instagram ini, karena nanti juga akan di save sepertinya. Betul begitu? Oke, nggak kelihatan Kak? Yang ini mudah-mudahan kelihatan ya. Coba kita lihat, boleh? Oke, lanjut. Memulai FBX. Teteng. Yang pertama, yang pertama di sini teman-teman, panjang teks pada caption itu adalah 2200 karakter gitu. Jadi kayak ini berapa karakter nih? Panjang, PANJANG kayak gitu, 6 tulisan misalnya kayak gitu, 6 karakter. Berarti karakter itu jadi dalam artian satu huruf gitu ya. Terus kemudian rekomendasi pada gambarnya yaitu adalah 1800 sampai 1000 kali 1800 pixel atau dengan rasio aspek 1 kali 1 berbanding 1. Berarti itu dalam artian kalau Anda mau memulai FPS, pastikan itu karakternya itu tulisannya itu nggak kepanjangan, nggak kebanyakan. Dan yang kedua, di mana dipastikan pula bahwa bentuk gambarnya itu adalah square atau artiannya kotak, bukan persegi panjang gitu ya. Kenapa Kak kalau nggak persegi panjang? Karena nanti takutnya kayak terpotong atau mungkin tulisannya tidak terlalu presisi gitu. Dan yang pasti bagusnya itu adalah kotak seperti di Instagram gitu. Karena bentuknya nanti fit juga kalau misalnya masuk ke Facebook gitu ya. Terus kemudian ukuran iklan gambarnya disarankan 1080 kali 1350 pixel. Kak ini kayak gimana sih? Kalau misal untuk pixel-pixelnya nanti boleh kita lihat di bukan Instagram ya, di Facebook ya, di Facebook lagi, di Google, boleh teman-teman lihat di Google lagi, nanti detailsnya juga di Google juga banyak gitu. Cuma kalau untuk sekarang saya berikan gambaran secara umumnya dulu. Dan rasio gambar vertikalnya disarankan itu teman-teman perbandingannya 4:5 gitu ya. Jadi 600 kali 750 pixel gitu ya. Jadi panjang kali lebarnya kayak gitu. Dan mana di sini kalau untuk gambar yang landscape yang panjang itu rasionya 1,9:1. Jadi panjangnya itu 1,9, tingginya itu 1 gitu ya, panjang kali lebar gitu, panjang kali tingginya ya. Dimana format gambarnya PNG dengan size yang tidak lebih dari 30 MB. Kadang kenapa sih nggak lebih dari 30 MB? Kan kalau ngupload video juga harusnya cukup besar juga ya. Kalau video itu berapa sih maksimalnya? Maksimalnya itu video tidak lebih, tidak kurang, video kurang dari 2 menit ya. Jadi jangan kelamaan. Kenapa Kak jangan kelamaan? Karena kalau misalnya kelamaan itu tentunya nanti orang lebih banyak nge-skip video tersebut. Jadi belum sampai ke inti penjualan, videonya udah di-skip gitu. Makanya hanya di kurang dari 2 menit dengan maksimal di 4 GB gitu ya. Gelapin kakaknya. Oh gelapin nanti kakaknya nggak bisa baca. Nggak bisa Pak. Nah, sinyal putus-putus Kak. Oh iya, putus-putus. Agak digelapin dikit biar kebaca, tetap kekecilan Kak. Di ibarat kita nggak punya buku dikasih naskah. Ya nggak apa-apa lah ya sambil dengerin saya juga gitu. Coba saya kecilin ya. Apa? Iniin warnanya dulu. Bentar, kelihatan nggak? Makin kelihatan. Oke, hah? Oh nggak ngaruh ya? Oke. Oke, lanjut lagi. Materinya nggak nanti lagi ya kayak kalau misalnya untuk yang ini nanti kita akan bawakan juga di Zoom tapi entah kapan gitu. Jadi sekarang saya di sini bikin yang di secara IG-nya dulu gitu biar nanti teman-teman sekalian bisa langsung praktek bisa karena ini masih bisa di screenshot. Kalau di yang saya masih kelihatan sih Kak, nggak tahu ya kalau yang di sana gitu ya. Oke lanjut lagi ya karena di sini kita pakainya Instagram Ads, pakainya Instagram. Kedepannya kalau misalnya teman-teman mau lebih lanjut lagi, silakan request ke koordinator resellernya masing-masing, ke korinya masing-masing. Kori silakan request ke CO-nya untuk materi ini dibawakan secara Zoom gitu. Karena biar lebih jelas kita bisa share juga di Zoom gitu. Jadi teman-teman sekalian, aku fokus sama Katai. Biar teman-teman sekalian nanti di sana bisa dapat ukur apa ya tulisan-tulisan lebih jelasnya lagi. Atau misalnya kalau pengen materinya nanti akan saya share juga dalam bentuk PDF, tapi untuk penjelasannya saya share di sini lewat Instagram. Jadi teman-teman bisa menyaksikannya lewat Instagram gitu. Jadi nanti materinya via PDF, penjelasannya via Instagram live. Oke, lanjut lagi ya. Oke, di sini video di bawah 2 menit, tapi pastinya maksimal 1 menit lewat berapa Kak? Berarti 1 menit lewat 59 detik ya, biar agak di bawah 20 menit ya, 2 menit. Karena kenapa? Biar nggak kepanjangan. Bahkan saya suka bikin iklan atau misalnya coba teman-teman lihat di mana di ini loh, di berita-berita itu tidak akan pernah lebih dari 1 menit. Bahkan kebanyakan itu berita 30 sampai 41 detik. Gitu. Jadi teman-teman pun kalau bikin iklan itu jangan kelamaan atau iklan-iklan itu teman-teman bisa download dari channel YouTube-nya Evermost
di official Evermost, dan dimana nanti teman-teman bisa download juga video-videonya biar bisa dibikin untuk testimoni, bahkan untuk bahan promosinya teman-teman sekalian gitu ya. Oke, Zoom aja Kak. Kalau mau Zoom silahkan request ke koringnya masing-masing biar nanti mereka yang ajukan ke CO. Karena kalau misalnya saya bikin Zoom itu juga tidak ada yang nonton, makanya saya bikinnya di IG Live. Kalau misalnya banyak permintaan silahkan minta ke CO-nya masing-masing. Dan yang pasti untuk sekarang saya hanya akan memaparkan lewat Instagram Live. Kalau misalnya mau materinya nanti saya akan kirim lewat PDF-nya ya. Jadi tulisannya doang. Jadi materinya boleh disimak sekarang gitu, oke? Oke, lanjut lagi. Jangan terlalu fokus ke yang tidak bisa kita lakukan maksimalkan sekarang. Kita fokus ke materinya dulu ya, gitu ya. Di sini teman-teman sekalian boleh lihat nih, ada gambar atau video berukurannya ini sebenarnya harus full screen dengan rasio dan berbentuk JPEG dengan maksimalnya itu di 30 MB, gitu. Jadi jangan gede-gede. Jangan gede-gede filenya, karena kalau filenya kebesaran di-uploadnya juga susah gitu kan, berat ya. Terus kemudian nanti orang juga ngedownloadnya juga berat gitu ya. Dan pastinya di sini kalau untuk size-nya itu maksimal di 4 GB untuk video. Jadi maksimal 4 GB untuk video, dan pastinya minimal resolusi 720 pixel. Minimal. Kak, kalau FBX itu pembayarannya selain debit apa aja? Di situ maaf banget ya, maaf ada kredit juga ada. Yang pastinya di situ memang lewat yang online. Nanti kita lihat bahas satu persatu ya. Gitu. Mau dong materinya nanti ya, PDF. Ini banyak yang nanya materi. Sebentar ya. Terus kemudian ada yang lagi tadi tanya kalau nggak salah, oh sudah semua ya. Oke. Nah, sekarang di sini kita langsung masuk ke cara pembuatan Facebook Ads-nya. Yang pertama teman-teman buka dulu Facebooknya masing-masing, terus kemudian pilih yang create ada yang lagi buka laptop atau tidak, boleh dibuka laptopnya masing-masing, atau mungkin yang ada punya filenya, bukan filenya, aplikasi di HP-nya masing-masing, itu silakan di download Facebook Manager. Jadi gimana, FB Ads Manager-nya di download dulu. Mau ternyata gak ada suaranya loading, oh iya, mungkin di sinyalnya teman-teman kali ya, nggak tahu, soalnya di saya fine aja, saya takutnya agak gimana gitu ya. Boleh dibuka dulu, kalau yang bawa ke laptop dibuka laptopnya. Terus kemudian kalau misalnya enggak, di FB Ads juga ya teman-teman sekalian. FB Ads itu kan bayar Kak, biasanya dikenakan minimal berapa, disesuaikan dengan budgetnya teman-teman sekalian ya. Kita coba di yang paling murah dulu ya, kali sekarang. Oke, di sini saya coba, aduh nggak keluar. Ini udah tampilannya udah hilang ya. Oke, kita coba masuk ke yang FB Ads. Silakan dibuka yang teman-teman sekalian. Di sini kita akan masuk ke filenya FB Ads-nya. Kelihatan nggak? Kok nggak keluar ya? Bentar, coba saya buka di sini, teman-teman. Itu di FB biasa atau download FB manajemennya Kak? Iya, ini FB manajemennya di download ya Kak ya? Kok nggak keluar ya? Hah? Iya, FB manajemen ini ada yang nanya manajemen. FB manajernya ya, sebentar. Ini kenapa ya laptopnya? Teh boleh dibantu nggak? Nggak keluar dari sininya. Aduh, bentar. Oke, bentar. Ya, coba. Oke, nah jadi teman-teman sekalian, kalau misalnya, nah udah bagus. Oke, don't save. Untuk kudu di save lah. Oke, udah masuk sini ya. Nah, kelihatan nggak? Kalau nggak kelihatan sambil dibuka laptopnya masing-masing, atau dibuka, nggak masuk nggak? Nggak ada teh. Kalau nggak dibuka, nah udah. Kalau nggak dibuka laptopnya masing-masing, teman-teman bisa paling murah 20.000 ya Kak. Kalau nggak, teman-teman bisa dibuka langsung di HP-nya teman-teman, buka buat FB Ads-nya. Jelas ya? Oke, udah lebih besar. Oke, terima kasih. Nah, jadi teman-teman di sini silahkan buka Facebooknya masing-masing. Terus kemudian jangan lupa di sini teman-teman punya halaman dulu yang kemarin. Kemarin saya sudah jelaskan terkait cara membuat halaman. Sekarang kita masuk ke cara membuat FB Ads-nya yang paling basic banget. Dan jangan lupa ditentukan pula nanti budgetnya berapa, customer-nya mau siapa aja gitu. Kita coba lihat praktek satu-satu ya. Nah, di sini pastikan teman-teman sudah masuk ke sini dulu, ke Facebooknya teman-teman ya kan. Nah, terus kemudian di Facebooknya teman-teman itu yang paling kiri itu ada yang titik 4, Business Tools. Oke. Terus kemudian di sini teman-teman bisa tentukan audiensnya juga siapa. Tentukan audiensnya. Loading ya, sebentar. Aduh. Nah, teman-teman bisa create audiensnya, custom audience. Jangan lupa dipilih custom audience. Dipilih. Oke.
dan dipilih yang website. Kenapa? Karena kita pakai yang ini, yang websitenya ya. Nah, setelah itu baru masuk ke sini, all website visitor. Mau people atau siapa aja, kalau misalnya people-nya semuanya dipilih. Terus kemudian retentionnya beberapa hari, terus kemudian nama audiensnya seperti apa, gitu. Jadi nanti teman-teman di sini bisa ditentukan juga untuk yang FB Ads-nya. Kurang jelas nih. Aduh, ya nggak apa-apa ya. Lagian biasanya juga kita nggak pernah pakai layar ya kak ya. Oke, lanjut lagi. Dimana teman-teman nanti kalau misalnya yang masih di Facebooknya yang biasa, itu teman-teman masuk dulu ke business home-nya ya. Kalau yang belum punya halaman, teman-teman bisa bikin halamannya dulu gitu. Jadi, sebentar, kita masuk ini sini. Kalau yang ini adalah Facebooknya saya, yang saya kemarin juga saya udah bikin salah satu kayak iklan gitu. Tapi di sini saya jualannya iklan apartemen. Jadi di sini makanya agak cukup berbeda juga untuk insight-nya. Jadi bahkan saya pun bikinnya itu adalah di harga 174 juta rupiah per bulan untuk biaya iklannya. Tapi tapi ini teman-teman bisa disesuaikan juga, bahwa teman-teman ini bisa menyesuaikannya dengan budgetnya teman-teman. Bahkan menyimpan di harga 15.000, 20.000 pun bisa gitu. Jadi disesuaikan aja dengan misalnya nanti teman-teman di ads-nya di sini. Kita coba setting lagi ya. Zoom aja kak. Mintanya ke ini ya, ke korinya kakak. Soalnya nanti kalau misalnya nah di sini nih, so details manager. Teman-teman bahkan bisa lihat detailsnya juga. Nah, di sini. Tuh, kalau saya di sini nempelinnya di harga 5.000 rupiah, saya coba dulu di sini 5.000 rupiah. Bahkan teman-teman bisa lihat, aduh, ketinggalan. Bentar ya. Teman-teman bisa lihat di ininya. Misal nih, teman-teman di sini bisa menentukan budgetnya mau berapa. Terus kemudian mau bidang strateginya seperti apa. Dan attribution atau resultnya, hasilnya juga seperti apa kak. Di sini ada reach-nya juga sama impression-nya di sini nih kak. Jadi teman-teman kalau misalnya pakai FB Ads, teman-teman ini bisa menentukan, wah orang-orang tertariknya segimana ya, terus kemudian cost-nya berapa ya sebulannya, dan pastinya spend money itu berapa gitu. Dimana teman-teman sekalian di sini ya, kalau misalnya mau bikin FB Ads ini, teman-teman harus punya halaman dulu. Ya kayak kita nggak punya. Teman-teman sekalian nanti bisa bikin halaman dulu ya gitu. Ya telat, gak apa-apa kak, telat juga. Share screen kayak Mas Pri dan Ustadz Rai itu jelas dia. Iya, tapi karena itu berbeda kakak ya gitu. Kalau itu lewat Zoom dulu. Jadi itu ada Zoomnya dulu, baru ke Instagram direlatein. Kalau misalnya teman-teman boleh di request juga ke koordinator reseller, agar nanti koordinator reseller sampaikan ke community, agar apa yang saya sampaikan hari ini bisa dibawa ke Zoom juga gitu. Karena ketika saya mengadakan Zoom, itu yang datangnya itu cuma 10 orang, 15 orang. Saya nggak tahu kenapa, salahnya di mana, sehingga teman-teman sekalian itu nggak pada datang pas lagi Zoom live-nya. Makanya saya adakan di IG Live biar teman-teman semua dapat materinya. Tadinya seperti itu, tapi ternyata malah minta Zoom. Ketika ada Zoom, minta ini yang lainnya gitu. Jadi saya bikinnya di yang IG dulu, nanti kita bisa adakan di Zoom juga, tergantung dari permintaannya teman-teman sekalian nanti sama koordinator resellernya seperti apa ya. Jadi sekarang boleh disimak dulu Instagramnya. Gitu. Oke, lanjut lagi ya. Nih kakak mau sampai jam berapa? Ini saya malah. Oke, nah sekarang kita lihat dulu nih. Jadi kalau misalnya kita masuk lagi, ya udah dari bikin halaman aja ya, teman-teman, dari bikin halaman. Mungkin di sini teman-teman ada yang masih bingung juga cara bikin Facebook Facebook halaman itu kayak gimana? Oh iya, kalau misalnya mau bikin yang Facebook dulu, dimana di sini teman-teman bisa bikin Facebooknya itu dari Facebook page-nya dulu sebelum masuk ke Ads Manager-nya. Jadi ada dua, ada yang page, terus kemudian ada yang manager. Yang page ini adalah yang halaman, yang manager ini adalah ketika teman-teman mengelola FB Ads-nya. Gitu. Saya jelasinnya satu-satu banget ya aja ya. Jadi teman-teman sebelum bikin FB Ads, di mana FB Ads ini tujuannya adalah agar semakin banyak banget konsumen yang datang mengunjungi tokonya kakak, sehingga nanti tokonya kakak ini akan makin banyak pengunjungnya. Setelah banyak pengunjungnya, tentunya penjualannya pun insya Allah meningkat gitu. Tapi sebelum masuk ke ads ini, kita mau ngomongin tentang yang page-nya dulu, yang halamannya dulu ya. Jadi karena kalau misalnya yang ads itu adalah ada iklan berbayar, jadi teman-teman silakan bikin yang halaman dulu baru ke yang berbayar. Kalau misalnya
terlalu sulit untuk dipahami. Memang cukup sulit ya kalau misalnya untuk yang baru-baru banget gitu. Tapi kalau misalnya mau pengen di Zoom, silakan request ke Korinya biar nanti kita bikin bantuan ke Kori untuk ke Zoom-nya. Untuk yang sekarang saya bikin dari yang basic bangetnya lagi atuh ya, dari yang page-nya dulu, dari yang halamannya dulu. Kita dari yang halamannya. Ya kan tengah. Oh ya, nah nanti dari halaman, kalau udah halaman baru kayak Ads Manager nih. Sekarang ya ke Ads yang manajernya ya. Di sini ada Ads Manajernya, teman-teman. Kalau misalnya masuk Ads Manager kan tentu di sini kosong nih. Kalau teman-teman pengen bikin yang baru, Instagram, Ads, Facebook Ads itu adalah ada Create, tombol yang bikin gitu kan, Create Ad. Di sini ada tombol hijau, tombol hijaunya ada tanda plusnya, boleh dipijit di situ, ditekan ya. Nah, di sini setelah itu bakal ada pilihan-pilihan. Tadi seperti yang sudah saya sampaikan, pilihan-pilihan ini dipilih kakak, dipilih salah satunya. Kalau misalnya teman-teman ngejarnya awareness tentang orang tentang brandnya, teman-teman pilihnya yang awareness. Tapi kalau teman-teman ngejar consideration, traffic, engagement, itu teman-teman pilih yang consideration, dipilihnya. Terus kemudian kalau misalnya teman-teman pengen ngejar tentang traffic atau penjualannya seperti apa, katalog penjualannya seperti apa dan bagaimana, itu teman-teman boleh ngejar di conversionnya. Jadi teman-teman pilih salah satu. Saya di sini pilihnya misalnya store traffic ya. Saya pilih store traffic. Terus di sini ada tombol continue atau dalam bahasa Indonesianya lanjutkan. Nah, setelah itu, masuk ke kolom ini ya. Oke. Setelah masuk ke kolom ini, teman-teman bisa tentukan untuk audiensnya itu mau seperti apa. Teman-teman di sini bisa edit misalnya nama kampanye juga mau bagaimana. Bahkan teman-teman di sini bisa edit campaign objektifnya. Kemarin saya sempat adakan Facebook Ads ini dalam Zoom. Tapi ternyata yang hadir hanya 20 orang. Mungkin agak beberapa ada yang menganggap ini kurang perlu kali ya. Tapi kalau misalnya perlu silahkan di request aja, nanti kita akan bantu untuk di Zoom. Jadi sekarang di IG Ads dulu ya. Terus kemudian nih teman-teman sekalian, di sini boleh ada yang titik tiganya, titik banyak deng. Di sini titik banyak. Teman-teman bisa misalnya nih masuk Ads Manajernya. Bisa juga masuk ke yang penentuan audiensnya. Nah, kalau Ads Manager ke yang ini. Tapi kalau misalnya nih mau budgetingnya berapa, teman-teman bisa masuk di sini juga nih, diedit aja. Salah, jangan. Nah, sini. Ini kan ada budget, nih saya nyimpen 5.000, mana ada 5.000, murah banget. Ambil 20.000, misalnya sini 15.000, masukin aja, atau 20.000. Terus tinggal di save to draft. Nanti ada pembayarannya. Nanti kalau sudah masuk ke pembayarannya, itu teman-teman bisa langsung melakukan pembayaran melalui debit gitu. Kan nanti filenya dikirim di mana ya? Aku mau keluar dulu. Nanti coba saya kirim ke Korinya masing-masing ya. Nah, terus kemudian, nah teman-teman di sini. Kalau misalnya teman-temannya mau ngedit tentang misalnya nih ya, kan di sini audiensnya mau seperti apa, share location-nya bagaimana, events manajernya apa, bisnis settingnya juga gimana, ini bisa diatur sama teman-teman sekalian. Jangan sampai teman-teman di sini tidak ada setting kesananya juga. Bahkan nih misalnya di sini, di sini teman-teman juga bisa menganalisis audiens insight-nya seperti apa. Itu teman-teman bisa lihat di sini. Sekarang kita masuk ke audiensnya dulu ya. Nah, ini kita masuk ke penentuan audiensnya itu siapa. Kita masuk ke sini. Nah, ini balik ke yang tadi. Di sini ada filter, ada status type sama availability. Misalnya ya, statusnya mereka mau seperti apa nih. Teman-teman bisa pijit di sini. Terus kemudian misalnya yang aktif, mau nge-share doang, ya udah share aja. Misalnya kayak gini. Belum ada hasil, iya karena saya belum mau share. Misalnya all audiensnya kayak gitu. Oke? Terus mana lagi ya? Saya mau ngasih apa? Oke. Nah, ini custom audience-nya juga teman-teman bisa atur di sini. Tadi seperti yang sudah saya sampaikan ya. Nah, teman-teman bisa pijit ini yang website-nya. Ini ya. Teman-teman bisa pijit website yang di sini. Terus kemudian di next nih. Nah, baru masuk ke yang sini. Misalnya retention-nya 2 hari aja lah, misalnya 2 hari juga bisa. Include more people juga bisa gitu ya. Terus kemudian audience name-nya misalnya 1, 2, 3 misalnya juga bisa di sini. Deskripsinya aktif misalnya gitu bisa.
create audience, misalnya kayak gitu bisa di sini. Jadi teman-teman nih bisa di sini juga bikin create an end atau create another audience juga bisa lagi teman-teman sekalian. Oke, gitu ya. Jadi kalau misalnya buat yang teman-teman minum dulu kakak masih kurang jelas. Nanti coba kita request ke Korinya ya biar bisa diadakan via Zoom-nya ya. Nanti coba saya bikin ini praktek langsung di Zoom. Jadi teman-teman bisa langsung praktekinnya bareng-bareng saat itu juga. Gitu. Untuk sekarang yang masih pada bingung silakan nanti video ininya ditonton lagi di berikutnya nanti karena kita akan ngebahas tentang cara bagaimana menentukan target audiensnya juga, yaitu misalnya usianya berapa tahun, terus kemudian tinggalnya di mana, pendapatannya seperti apa di Facebook Ads berikutnya. Dan yang pasti teman-teman bisa maksimalkan ini yang pertama dari mulai bikin halaman dulu, mulai bikin page-nya dulu. Nah yang belum nonton video saya di minggu kemarin silakan teman-teman lihat Instagramnya Evermost, pastinya di yang IGTV-nya Evermost. Terus kemudian teman-teman ditonton di sana, dilihat bagaimana cara membuat halaman. Setelah halaman terbentuk, baru nanti kita lewat masuk ke yang FB Ads. Karena di sini ada FB Ads juga. Setelah masuk yang praktek yang tadi, kita belum masuk ke praktek ngebayarnya juga. Praktek bayarnya belum sampai ke sana karena katanya kurang jelas. Jadi silakan nanti boleh request ke Korinya biar diadakan di FB Ads atau Instagram Ads-nya itu di Zoom gitu ya kakak ya. Terus kemudian untuk teman-teman sekalian di sini yang kalau bisa belum bikin halaman silahkan ditonton lagi di IGTV yang kemarin ya gitu. Produk Evermost yang cocok di FB Ads apa aja ya kak? Sebenarnya semua produk dijual dimanapun itu cocok-cocok aja asalkan kita lihat audiensnya mau seperti apa gitu. Karena satu akun itu bisa bikin lebih dari satu halaman gitu. Yang saya gunakan tadi akun halaman saya yang untuk percobaan satu, terus kemudian akun halaman saya yang untuk iklan apartemen gitu. Dan teman-teman bisa maksimalkan hal ini gitu ya. Jadi teman-teman bisa satu akun beberapa halaman, dimana jadi setiap halaman misalnya satu halaman jual toko baju, tentang toko baju, halaman berikutnya tentang herbal, halaman berikutnya lagi tentang suatu, boleh nggak? Boleh banget gitu. Jadi disesuaikan dengan nanti FB Ads itu bisa di share dengan sesuai audiensnya teman-teman. Nanti settingannya juga bisa diatur gitu. Karena tadi mungkin agak kurang jelas, jadi kita belum ke sana, bahkan belum masuk ke arah pembayarannya gitu ya kakak ya. Kalau misalnya pengen ke Zoom silahkan minta ke Korinya gitu. Terima kasih. Dan selanjutnya untuk yang promo-promo tadi sudah saya bahas di sebelumnya, jadi silahkan ditonton lagi bagaimana cara memaksimalkan promo-promo yang sudah kita tawarkan sama teman-teman. Jadi teman-teman bisa create semaksimal mungkin kayak gitu ya. Jadi kalau misalnya masih agak kurang jelas, mohon maaf banget. Jadi nanti kita akan bahas lagi di Zoom kalau teman-teman pengen praktek lebih lanjut lagi. Dan silakan di-download dulu di HP-nya masing-masing aplikasi Facebook Ads Manager, atau misalnya kalau yang udah punya laptop itu bisa setting langsung di laptopnya seperti ini gitu ya. Jangan lupa bikin halamannya dulu. Satu akun bisa lebih dari satu halaman gitu. Apakah harus produk halal? Ya tentu banget, karena kalau nggak halal itu tidak diridhoi Allah gitu ya. Terima kasih buat semuanya. Selamat sore, semoga bermanfaat, dan assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Dara dan pamit undur diri.